Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Sabtu tanggal 13 September 2025 kita sedang menyelenggarakan kegiatan milad kedua API, Apologet Islam Indonesia, yang mana di dalam acara ini terasa istimewa karena dihadiri oleh tokoh apologet Kristen yang sekarang ini sudah naik pangkatnya menjadi nabi, yaitu lai kami Bang Luga Tambunan. Nah, saya sudah 2 kali sebenarnya debat sama beliau ini, debat lintas agama, dan penuh dengan keakraban, penuh dengan persaudaraan. Kita meskipun beda keyakinan, tapi kita tetap menjaga ukhuwah kita sebagai ukhuwah insaniyah kita. Nah, yang paling menarik, sejak awal ketemu saya dengan beliau dialog pertama sekali tahun 2010 di Jakarta, beliau masih seorang tokoh, seorang pendeta Kristen, dan sampai 2 kali juga kita debat masih sebagai pendeta. Tapi beberapa tahun belakangan ini beliau sepertinya naik pangkat. Ya, beliau sudah meninggalkan status kependetaannya, beliau bergeser menjadi seorang nabi. Nah, yang menarik, saya penasaran dengan beliau ini. Saya pikir ini bukan saja gempar di kalangan orang Islam, tapi juga di kalangan kaum Nasrani sendiri. Nah, kalau boleh tahu, Bang Luga, apa yang mendasari Bang Luga mengklaim dirinya sebagai nabi? Boleh diceritakan barangkali? Iya, jadi dimulai dari penglihatan seorang teman saya. Bang Luga, saya berdoa saya dapat penglihatan. Dia bilang gitu. Apa penglihatan kamu? Bang Luga berdiri di atas satu panggung, itu yang ada 3 juta orang. Dia bilang, oh gitu. Lalu yang orang-orang yang orang-orang yang penonton banyak ini, siapa yang berdiri di atas panggung itu? Lalu mereka berteriak, dia itu nabi, gitu kan? Siapa yang berteriak, dia itu rasul. Nah, penglihatan saya inilah saya sampaikan di channel Bang Julius, akhirnya jadi viral gitu. Dan memang saya mengakui memang saya adalah seorang nabi, karena syarat nabi itu kan bilangan 12 ayat 6, apabila aku Tuhan ada seorang nabi, aku akan berbicara kepada dia melalui mimpi dan penglihatan. Nah, karena saya sering memang mendapatkan penglihatan ketika saya berdoa, Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya berdoa pernah 7 malaikat datang, dan Tuhan sering berbicara kepada saya dalam mimpi. Oh, inilah yang disebut nabi. Dan akhirnya saya mulai menyadari ternyata saya adalah seorang nabi, dan akhirnya Tuhan pun sering berbicara kepada saya bahwa saya itu adalah seorang rasul dan seorang nabi. Bahkan Tuhan mengatakan kepada saya lah yang salah satu duduk di 24 tua-tua, Wahyu pasal 4 seperti itu. Nah, saya sebagai mantan dari penganut Kristen, setahu saya kan tidak ada, Kristen itu tidak mengenal istilah nabi. Iya. Ya. Iya. Apa definisi nabi yang dipahami oleh Bang Luga ini? Ya, memang di dalam kekristenan khususnya Protestan dan Katolik memang tidak ada istilah nabi. Nabi sudah berakhir. Nah, atas dasar inilah bahwa yang nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi ternyata di dalam sekte lain, yaitu sekte karismatik, ternyata nabi ini ada, bahkan diajarkan, diseminarkan di gereja Bethel Indonesia, khususnya Pastor Niko, itu diajarkan di seminar-seminar internasional bahwa nabi ini sedang dibangkitkan di akhir zaman. Bukan, pertanyaan saya, apa definisi nabi yang dipahami oleh Bang Luga? Nabi itu adalah Tuhan berbicara kepada dia baik melalui mimpi dan penglihatan, dan seorang nabi itu tugasnya bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan sesuatu apa yang akan terjadi melalui pendengarannya dari Tuhan langsung. Terus bagaimana pandangan orang-orang Kristen ketika Bang Luga mengklaim sebagai nabi yang tidak lazim di kalangan orang Nasrani? Apa tanggapan mereka? Kalau di kalangan Kristen ya, saya sebut aja organisasi yang menerima adanya nabi itu seperti Mahanaim, Rumah Doa Segala Bangsa, Jaringan Doa Nasional, GBI Gatot Subroto. Ini organisasi-organisasi besar yang memang menerima adanya nabi. Maka tentu ini pun akan berperang dengan Protestan dan Katolik. Nah, makanya di sinode GB itu rebut-rebutan tuh. Nabi nggak boleh ada, nabi harus ada. Ini bertempur terus. Bukan saya aja yang bertempur, ternyata senior-senior pendahulu kami pun sudah bertempur masalah itu. Dan saya merasa di karismatik, dan saya merasa ini yang benar, bahwa nabi itu tidak nabi memang dia tampilnya per dekade, nggak tiap tahun, dia per 1000 tahun, per 100 tahun. Jadi memang
khususnya akhir zaman memang Nabi itu harus tampil untuk meluruskan ajaran-ajaran gereja yang dimulai dari abad ketiga yang sudah bercampur dengan ajaran pagan. Tapi Bang Luga sendiri bagaimana tanggapannya? Percaya nggak dengan kerasulan Nabi Muhammad? Saya tidak. Nggak percaya. Ya. Terus bagaimana pandangannya? Kan di dalam Alkitab sendiri banyak nubuatan tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Contohnya, bagaimana pandangan Bang Luga tentang kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 yang berbunyi, apabila kitab itu diserahkan kepada seseorang yang tidak bisa membaca, lalu dikatakan bacalah, maka dia mengatakan saya tidak bisa membaca. Ini kan ada sejarah ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Iya. Beliau dilantik menjadi Rasul oleh Allah. Ya. Dan dia diberikan wahyu berupa Al-Quran. Lalu malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Lalu dia mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ada nggak korelasi antara kitab Yesaya 29 ini dengan sejarah Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca dengan ayat itu? Jadi begini, kalau gereja yang dari abad ketiga, itu nggak akan bisa ngelawan statement Bapak. Nggak akan bisa. Ini hanya bisa ditekel oleh nabi-nabi dan rasul di akhir zaman. Kenapa saya bilang? Sebenarnya ajaran Kristen itu ada Tuhan perempuan. Itu dasarnya. Nah, sementara Bapak yang sampaikan itu tidak mengajarkan adanya Tuhan perempuan. Jadi ketika ada perbedaan ini, maka ini tidak bisa disamakan lagi. Yang jadi masalah adalah orang Kristen tidak berani mengatakan ada Tuhan perempuan, makanya banyak celah untuk dijajah. Nah, ketika saya menemukan suatu titik, kayaknya di sini nih letak tolak baliknya, bahwa Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan. Berarti ada Tuhan laki-laki, ada Tuhan perempuan. Siapa Tuhan laki-laki? Allah Bapa. Dan siapa Tuhan perempuan? Allah Roh Kudus. Nah, siapapun nabi yang tidak mengatakan ada Tuhan perempuan tidak sesuai dengan Alkitab. Ini kan Bang Luga ini saya lihat berani tampil beda. Ya, artinya orang Kristen tidak lazim mengatakan ada Tuhan perempuan. Ada nabi. Ini sesuatu yang tidak lazim di kalangan Nasrani. Tapi Bang Luga sendiri sangat luar biasa berani mengatakan karena itu. Tuhan sendiri sudah ngomong menampakkan diri kepada saya, dan dia sudah meyakinkan saya, kau duduk di 24 tua-tua, ya saya percaya. Dalam bentuk apa penampakan itu? Saya berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri. Dia langsung bercahaya gitu kan. 7 malaikat juga menampakkan diri, dan Roh Kudus yang ditaruh di hati saya itu meneguhkan hati saya. Walaupun dikatakan 1000 orang akan melawan engkau, saya nggak peduli, yang penting Tuhan bersama saya. Nah, ketika saya menemukan ide ini, walaupun bertentangan dengan ajaran Kristen, tapi hati saya tenang gitu loh. Jadi makanya saya tetap bahwa Tuhan itu ada istrinya, ada anaknya. Makanya Kejadian 1 ayat 27 dikenapi, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar. Seperti itu. Baik, pemirsa sekalian, menarik dialog singkat dengan Bang Luga. Beliau memberikan jawaban bahwa walaupun tidak lazim ada kenabian di agama Kristen, tapi beliau mengklaim telah dilantik menjadi nabi. Ada satu penampakan ruh berupa Yesus datang kepada beliau mengatakan, kamu Luga saya lantik menjadi nabi. Ya, ini adalah nabi yang luar biasa ini Bang Luga ini ya. Dan saya pikir pasti kontroversial di kalangan orang Nasrani sendiri. Karena kalau kita orang Islam tidak perlu kontroversi. Kenapa? Karena kita sudah yakin nabi terakhir itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Mudah-mudahan Bang Luga ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau beliau masuk Islam, saya yakin bobot dakwanya akan lebih hebat daripada kita ini insyaallah. Saya kok dalam penampakan saya nih, dalam penampakan saya, Bang Luga ini nggak lama lagi masuk Islam insya Allah. Karena di kalangan Nasrani beliau sudah ditolak. Ya, salah. Tapi orang Islam insya Allah masih. Saya luruskan. Orang Kristen itu suka nipu, saya bilang. Kenapa nipu? Saya ini berasal dari gereja karismatik, gereja terbesar di Indonesia. Tapi kalau mereka bilang Luga ditolak orang Kristen, itu bohong banget. Saya itu dari GBI, saya dari Tiberias, itu gereja terbesar di Indonesia. Nah, bom-bom itu cuma dari gereja-gereja suku. Ditanyain supirnya mana? Supirnya mana? Supirnya mana, ditanyain tuh, pindahin dulu. Terima kasih Bang Luga, sudah Masya Allah
Jadi ketika ditolak beliau di sana, di Islam diterima insya Allah ya. Selamat ya, selamat. Ya, memang Muslim ini kalau menurut Yesaya pasal 6, 60 Ya. akan berbondong-bondong masuk ke rumah Tuhan, Ya. yaitu sebagai Kedan Bayot. Welcome di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Begini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi Shalom, wabarakatuh. God bless you. Boleh nanya nggak, Bang? Hah? Boleh nanya nggak? Boleh. Saya kan mantan sekretaris Apa? Adit kan. Oh iya, Abu Adit. Jadi apa namanya? Formulir ke neraka masih ada sisa 8. Oke. Kasih buat siapa? Bom. Bom Sofiatul ya. Itu apa lagi? Ya. Masih sisa 7. Iya. Kau tanya bom lah. Bang Luga, Iya. secara pribadi Bang Luga nih. Ya. Dalam hati Bang Luga ketika saya Nabi, perasaan Bang Luga seperti apa? Ketika saya bilang saya Nabi, Roh Kudus turun, saya nangis loh. Berarti nggak main-main. Jadi memang itu dia gitu. Dia selalu meneguhkan hati kita. Karena ini bukan statement yang main-main. Saya bohong, saya masuk neraka. Jadi ini bukan main-main gitu loh. Berarti Bang Luga merasa suci ya Pak? Bukan merasa suci, tapi memang Tuhan itu selalu meneguhkan. Anakku, kau hambaku. Jangan kau anggap kau orang biasa. Walaupun lu belum nggak punya duit, lu tetap Punya duit dibahas. teguh, gitu loh. Loh, jangan salah loh kan. Kadang-kadang betul. Semalam saya naik Gokar kan, ketemu orang Batak namanya Marujan Simanjuntak. Dia sering lihat, dia bilang Edis hebat. Saya bilang, kau nggak kenal Nabi Luga? Nabi Luga yang mana? Ya Nabi Luga, kata dia. Dia keluar dari mana itu? Dia bilang dia Nabi. Ya, dia mungkin tidak bergaul. Dia tidak bergaul dengan Gimana Bang Faru? Pendapatnya punya Nabi dari Tanah Batak, bangga nggak? Ya, kalau saran saya, kalau pendapat saya ngelihat Luga ini, mungkin waktu kecil pernah jatuh dari ayunan teman-teman. Harusnya bangga lah. Tapi kemarin mau kulibas dia, Bang, tolong Bang, jangan. Tahu nggak, Bang Faru? Syarat kenabian harus punya trompet. Iya. Iya, seperti itu. Gua mau tanya boleh nggak? Boleh. Andai kata ada 3 orang nih, Iya. yang satu orang Muslim, yang dua orang ini Kristen, yang satu Edis, yang satu bom. Pertanyaan saya, yang masuk neraka duluan siapa? Bom Edis. Iya, dua-duanya memang masuk neraka. Kemarin teman saya dapat penglihatan. Bang Luga saya dapat penglihatan. Bang Luga naik Rolls Royce dengan ada 4 orang di mobil. Saya tanya sebentar. Siapa aja yang di mobil Rolls Royce? Pertama Allah Bapa, yang kedua Roh Kudus perempuan bersayap, di belakang Yesus sama Luga ngobrol-ngobrol. Si Bom kelindas, mati. Kenapa dia kelindas? Karena dia bilang, saya menyesal ketika saya hidup di dunia, saya tidak percaya Bang Luga sebagai nabi. Dilindas oleh Rolls Royce-nya Allah Bapa. Ternyata Allah Bapa ada Rolls Royce. Lagi Bang, saya Luar biasa. kemarin saya lewat di depan gereja Katolik. Hidup Luga. Di depan situ ada patungnya bapaknya Yesus, mamanya Yesus sama Yesus. Yang ada di situ mukanya kayak Dora, ada poni. Gimana itu? Oh, yang di gereja Katolik itu bukan Roh Kudus, itu Maria. Yang benar itu adalah Allah Bapa dan Roh Kudus ibunya. Kalau saya satu bukan pernyataan. Luga akan dapat sulit karena sudah berani bergaul dengan orang Muslim. Yang sudah bergaul dengan orang Muslim. Nanti jadi pendakwah hebat nanti Islam. Gimana? Kan ST kan udah bergabung sama orang Muslim, jadi laskar kamu tuh kan tahu, Nabi Luga kan tahu bagaimana berinteraksi dengan orang Muslim. Apakah yang seperti mereka katakan itu? Enggak. Itu tergantung orangnya. Kalau kita baik, orang Muslim pasti baik. Itu aja sih. Jadi semua itu manusia itu sama. Kalau memang kalau dasarnya jahat ya tetap jahat. Makanya kita harus berbuat baik, maka orang pun akan menyambut kita dengan baik. Itu aja sih. Oke.